Jadi pertanyaannya, bisa nggak bang mesin kayak gini buat bikin latte art di rumah? Bisa dong. Nah itu dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy bareng gue Hendy. Di sebelah kiri gue itu udah ada mesin espresso rumahan dari Almas, yaitu seri ACM 5033B. Ini penampakan dari dusnya ya teman-teman ya. Langsung aja sekarang kita keluarkan dulu mesinnya. Nah, ini dia mesinnya, Almas ACM 5033B. Jadi teman-teman nggak cuma unit mesin espressonya aja yang dikirimkan ke gua untuk buat tes, untuk gua cobain, untuk gua review, tapi gua dikirimin juga beberapa aksesoris tambahan untuk nemenin si mesin espressonya ini ketika gua cobain gitu loh. Ada apa aja? Tetap gua dikirimin kopi dari Almas juga, cuman dia kerjasama sama Keraton Coffee. Nah ini yang nanti akan gue cobain untuk bikin espressonya. Jadi nanti di video ini sekalian gue kasih tahu apa aja fitur-fiturnya, harganya berapa, terus juga kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja yang mungkin gue kurang suka, yang mungkin gue kurang nyaman untuk pakai dengan biji kopi ini yang nantinya akan kita cobain gitu. Kita taruh sini dulu ya. Ya kelihatan dikit lah, nggak apa-apa ya, karena space-nya terbatas, mohon maaf teman-teman. Terus juga aksesorisnya lumayan banyak yang dikirimin gitu loh. Nah terus juga ada milk jug, ini ukuran 350 ml teman-teman. Terus juga ada sendok scoop sama temper plastik, temper mat. Nah yang paling penting tuh ini teman-teman, temper. Nah tempernya ini itu kokoh banget, besi, padat, dan ini cukup berat teman-teman. Gue taruh di sini ya. Terus juga ini yang nggak kalah pentingnya lagi, karena ini kalau menurut gue cukup penting sih, bukan lumayan penting, malah cukup penting banget ini, distribution tools. Nah terus yang paling keren kalau menurut gue di mesin rumahan kayak gini, di mesin espresso yang kecil kayak gini, itu udah ada naked portafilter teman-teman. Jadi gue dikirimin dua portafilter. Nah yang satunya pressurized portafilter, terus yang satunya bottomless atau naked portafilter. Nah kalau menurut gue ini lumayan keren sih gitu loh. Jadi untuk mesin kecil kayak gini itu udah dibekali naked portafilter. Cuman teman-teman ini gue nggak bilang satu paket ya, cuman kalau kalian mau beli satu paket itu bisa. Nah ini ya untuk dusnya, untuk dus portafilternya. Terus portafilter yang pressurized itu ada single basket sama double basket. Kalau yang naked portafilter itu hanya satu aja basketnya, yaitu double basket. Karena cukup sempit, gue singkirin dulu dus-dusnya teman-teman. Sekarang gue akan coba kasih tahu satu persatu ya teman-teman ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke nyobainnya, bikin espresso, keperluan latte art, steam susu untuk keperluan latte art dengan mesin espresso rumahan kayak gini, yang kecil kayak gini, itu gue akan coba jelaskan sedikit spesifikasi dari si mesinnya gitu. Nanti abis spesifikasi mesin, lari ke aksesorisnya. Abis itu nanti gue akan cobain bikin espresso, seduh espresso pakai pressurized portafilter sama bottomless portafilter gitu teman-teman. Nanti kita lihat perbedaannya sebenarnya apanya sih gitu. Kalau rasa itu gue pasti bisa jamin rasanya itu pasti beda antara bottomless portafilter sama pressurized portafilter ya teman-teman ya. Nah kalau kalian juga punya, mungkin kalian bisa bedain rasanya itu kayak gimana gitu loh. Jadi Almas ACM 5033B ini punya daya, dia pakai daya 1100 watt teman-teman, lumayan kecil lah. Terus dia juga 15 bar tekanan untuk espressonya. Ini kapasitas water tanknya itu 1,2 liter teman-teman. Nah terus juga steam one-nya teman-teman, ini gua nggak tahu nih sebutannya apa ya. Cuman kalau kita lihat sama-sama dari tampilannya, ini ada besi yang untuk frotting cappuccino teman-teman. Jadi untuk memudahkan kita untuk frotting foam untuk keperluan cappuccino gitu. Cuman kalau mau bikin latte ya tinggal dicopot aja si besinya gitu loh. Nah terus juga di bawahnya ini ada yang namanya drip tray teman-teman. Nah drip tray ini gampang banget untuk dibersihin ya, karena tinggal buka yang lapisan atasnya itu, udah deh, itu kalian bisa bersihin. Nah dia juga ada penanda pelampung warna merah ketika drip tray-nya itu penuh, nanti pelampungnya akan nongol warnanya merah gitu teman-teman. Nah ini teman-teman yang tengah itu bukan manometer teman-teman, itu bukan penunjuk berpressure. Jadi ini penunjuk suhu teman-teman, untuk suhu brewing, suhu seduh espresso, sama suhu frotting susu. Nah terus kalau kita lihat di sini ada 3 tombol. Yang paling bawah itu tombol on off, hidupin mesinnya. Tombol tengah itu untuk fungsi frotting susu, steam susu. Lalu yang atas itu untuk brewing espresso gitu teman-teman. Nah yang sebelah sananya ini ada tuas untuk frotting susu teman-teman. Ini ada knob untuk frotting susu gitu. Nah nanti ketika kalian beli ini, kalau cuma beli unit mesinnya aja, itu dapat apa aja? Dapat nih sendok scoop sama temper plastik. Terus juga dapat ini portafilter yang pressurized. Jadi ada single basket sama double basket. Terus juga dapat buku manual, terus buku garansi, kartu garansi, dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah gue langsung masuk ke aksesoris ya. Untuk aksesoris tambahan kayak misalkan milk jug yang 350 ml
ini dijual terpisah. Terus juga untuk temper, terus juga untuk distribution tools, terus juga untuk yang bottomless portafilter, terus juga untuk yang temper mat itu dijual terpisah. Cuman teman-teman, kalau nggak salah dia ada deh yang satu paket dijual berapa gitu harganya. Itu udah bundling gitu teman-teman. Nah, sependek yang gue tahu teman-teman, untuk mesin espresso dengan merek yang lain sekelasnya harganya hampir-hampir sama, terus juga fiturnya hampir-hampir sama, ukurannya hampir-hampir sama, fungsinya juga hampir-hampir sama. Itu jujur jarang banget yang nyediain sampai selengkap ini loh teman-teman. Karena kebanyakan ya gue nggak usah sebutin mereknya lah, ada beberapa itu yang sampai tanya sama gue, bang tahu nggak yang jual bottomless untuk merek mesin espresso A, mesin espresso B gitu. Terus juga ada nggak sih distribution tools ukuran 51 mm gitu. Nah kebetulan teman-teman ini portafilternya diameternya itu pakai ukuran 51 mm teman-teman. Jadi kalian nggak perlu bingung-bingung kalau beli mesin Almas, mesin espresso Almas itu aksesorisnya udah dilengkapin sama mereka semua. Bahkan teman-teman gue sampai lupa nih, ada kelupaan satu. Ini sampai digital scale-nya itu juga dijual dan mereknya Almas gitu loh. Jadi semua aksesorisnya itu udah ada mereknya Almas, ada logonya Almas. Ini tempernya ada logonya Almas gitu loh. Distribution toolsnya ada logonya Almas. Terus juga sampai ini temper mat-nya ada logonya Almas gitu teman-teman. Jadi ini officialnya, official store-nya jual aksesoris lengkap banget. Bahkan gue sempet konsultasi, gue tanyain sama pihak Almasnya itu kalau nanti ada kerusakan, misalkan kalian beli contoh deh, kalian beli mesin ACM 5033B ini, terus ada kerusakan nih, kalian konsultasiin dulu ke pihak Almas, abis itu nanti mereka jamin akan ada perbaikan gitu. Menurut gue after sales-nya ini terjaga banget, karena yang gue tahu, sependek yang gue tahu, ya brand-brand lain itu belum ada gitu loh. Bahkan brand mesin espresso yang gue pakai sekalipun itu nggak ada aksesoris terkecilnya. Gue sudah sempat nyari dan itu nggak ada gitu loh teman-teman. Dan ini dipastikan sama pihak Almas, sampai terkecil pun aksesoris atau spare part terkecil yang kita susah nyarinya, kalau konsultasi ke mereka akan diperbaiki, akan dibantu untuk diperbaiki mesin kalian yang rusak sampai spare part terkecilnya gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mau bingung-bingung ya, ketika ada kerusakan, misalkan karet steamernya rusak, terus juga yang di dalam mesinnya itu komponennya itu ada yang rusak, ya kalian tinggal hubungi aja pihak Almas gitu loh. Nanti akan dibantukan cari solusinya. Itulah yang informasi yang gua dapat kemarin dari pihak Almas gitu loh teman-teman. Nah jadi teman-teman, ketika mesin ini hidup untuk pertama kali kita hidupkan mesinnya, itu untuk proses pemanasannya dia lumayan cepet ya teman-teman ya. Terus juga untuk frothing susunya, tunggu panasnya, si steamernya tuh tunggu ready untuk steam atau frothing susu itu juga lumayan cepet teman-teman. Jadi kalau menurut gua ini ready to use banget gitu loh. Maksudnya gini, kalian untuk buka kedai kopi kecil-kecilan pun kalau menurut gua masih sanggup kok pakai ini gitu loh. Asalkan kecil-kecilan ya, nggak yang untuk besar gitu loh, nggak yang untuk sekali datang 50 orang ya itu udah pasti keteteran. 20 cup aja mungkin bisa jadi keteteran kalau dia terus 20 cup itu nggak jeda gitu loh teman-teman. Jadi sedikit insight lagi nih buat kalian, bahwasannya mesin yang kecil kayak gini itu juga bisa kok dipakai untuk kedai kopi kecil, untuk dipakai jualan gitu loh. Nanti semuanya tergantung balik lagi ke kalian gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang langsung kita cobain. Gua akan coba brewing espresso. Gua akan bikin 2 cup. Yang pertama pakai pressurized portafilter, itu gua pakai yang double basket. Gua akan pakai dosingnya 13 gram. Terus yang satunya lagi, di cup yang satunya lagi gua akan pakai bottomless portafilter. Itu gua akan pakai sekitar 12 gram teman-teman. Gua coba bikin espressonya, habis itu steam susu, frothing susu untuk latte di kedua cupnya. Habis itu gua akan coba semaksimal mungkin untuk bikin pattern yang gue bisa teman-teman. Sekarang waktunya cobain. Oke teman-teman, gue akan coba bikin espresso, brew espresso pakai portafilter yang pressurized dulu. Abis itu nanti yang shot kedua gue akan coba pakai yang naked portafilter, pakai yang bottomless portafilter. Nah gue bedain, yang pressurized gue pakai portafilter pressurized, nanti cupnya yang kuning ya. Jadi gue akan coba bikin latte, dua-duanya pakai ini, pakai yang pressurized sama yang bottomless portafilter. Yang pertama gue akan pakai pressurized, itu gramasinya gue pakai 13 gram. Nah ini mohon maaf teman-teman, berhubung tempatnya sempit, space-nya kecil, jadi ini semua yang kelihatan itu produk Almas. Ada milk jug-nya yang tadi kita bilang. Jadi untuk mempersingkat waktu teman-teman, ini biji kopinya udah gue giling. Yang pressurized gue akan coba timbang, gue pakai gramasinya 13 gram. Oke teman-teman, ini gue ratakan sedikit. Gue pakai tangan karena gue konsumsi sendiri dan ini insya Allah udah higienis. Jadi kita pakai distribution toolsnya, merek Almas. Terus juga karena ini pressurized, jadi nggak usah terlalu ditekan nih tampingnya. Cukup yang penting dia padat aja teman-teman. Nah habis itu biasakan untuk bersihin ini dari kuping-kupingnya ini dari bubuk-bubuk kopi. Nah ya kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kelihatan ya.
Nah, ini udah padat, udah rata, udah rapih. Sekarang kita brew. Gue bersihin dulu. Nah teman-teman, sebelum gue seduh, ini gue mau kasih tahu ke kalian dulu. Nanti ini sama-sama gue akan pakai rasio 1:1,5. Jadi gue targetkan ini sekitar 20 gram yieldnya gitu loh. 20 gram atau mili yieldnya gitu. Ini kan waktunya brew ya. Ini gue deketin aja ya, supaya kalian bisa lihat aliran espressonya ya. Karena kalau segini kan kurang enak untuk dilihat ya. Jadi gue deketin aja, nanti langsung kita brew. Ya teman-teman, jarak yang bisa gue capai segini lah kurang lebih. Jadi semoga kalian kelihatan ya, targetnya 20 gram. Gue mulai brew ya, bismillah. Ya, itu alirannya. Oke, cukup kalau gue rasa. Dan nih kita akan lihat tuh, cukup bagus ya espressonya kalau menurut gue pakai Kraton Coffee ini. Langsung saatnya kita akan steam susu ya. Gue coba steam susu dulu ya. Oke teman-teman, ini harus gue copot dulu. Kalau kita mau bikin latte, ininya harus dicopot. Nah, nanti gue akan coba steam susu dengan steam one yang pendek itu. Kebutuhannya untuk latte, gue coba semaksimal mungkin ya. Nah, susunya gue pakai sekitar 170 gram teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita frotting, kita purge dulu nih teman-teman, karena dia banyakkan air yang keluar. Nah, ya. Oke, cukup. Ini gue miringin dikit ya, supaya gue posisi steamnya lebih enak. Oke teman-teman, langsung gue steam ya susunya ya. Ingat untuk keperluan latte. Nah, ini kopi gue taruh di sini. Nah, langsung ya, bismillah. Posisinya kayak gini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, cukup. Bentar, purge dulu ya teman-teman. Oke, nah geser. Nah, ini hasilnya. Tuh. Oke, saatnya gue akan coba bikin pattern. Teman-teman ya, bismillah. Ini gue coba bikin pattern di sini. Yuk. Oke teman-teman, nih gue coba bikin Pegasus ya. Semoga kelihatan teman-teman, karena ini gue persis di depan lampu. Oke, gue taruh sini dulu ya. Kalau menurut gue, bentar. Nah itu teman-teman, gue agak sedikit. Oke teman-teman, gue coba sedikit gelapin kameranya supaya kelihatan. Nah itu ya teman-teman, kayak gitu ya kurang lebih. Tadi pakai pressurized portafilter. Terus juga pakai milk jugnya dari Almas nih. Terus juga steam susu ya pakai mesin kopi Almas gitu. Hasilnya lumayan kalau menurut gua. Not bad lah. Walaupun hasilnya kurang bagus, cuman ini kalau menurut gua oke lah untuk di rumah gitu loh. Atau bahkan untuk kedai kopi kecil lumayan lah kalau menurut gua gitu loh. Nah, sekarang gua akan coba bikin yang kedua, itu pakai bottomless portafilter nih. Kita akan coba ekstra kopi espresso pakai yang ini. Abis itu coba kita bikin
pattern yang lainnya. Coba ya. Oke teman-teman, ini sama ya, gue targetkan sekitar 20 gram juga, 20 gram atau mili. Langsung aja gue seduh ya. Mohon maaf karena bisanya segini nih kameranya nih. Bismillah ya. Oke, cukup ya teman-teman. Yuk kita lihat hasil ekstraksinya. Gua katasin dulu kameranya. Nah ini nih hasilnya teman-teman. Ekstraksi espressonya. Bagus sih kalau menurut gua. Oke ya, bismillah. Kita coba frotting susu. Oke, bismillah. Jangan lupa setiap habis steam susu kita purge. Oke, sorry. Nah, ini hasilnya ya. Puring latte art di sini. Nah, ini tadi teman-teman masih kelihatan ya sedikit. Oke. Nih, gue coba. Pattern selanjutnya, bismillah. Bikin apa ya? Lihat aja nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, gue coba bikin hummingbird. Nah, ini ya. Gue sandingkan dengan Pegasus yang tadi. Oke. Nah, tuh. Gue coba deketin, abis itu gue akan sedikit komentarin ya. Sebelum nanti kita balik ke set awal dan kita cobain gitu. Ya teman-teman, ini yang terakhir, baru banget, jadi masih terlihat jelas. Nah kalau ini udah agak sedikit blur gitu kan. Udah agak sedikit pudar foamnya. Nah, yang mau gue ceritain adalah kalau pakai bottomless portafilter itu dia lebih kontras nih, kelihatan. Jadi gue memang udah beberapa kali coba sebelum gue bikin video ini. Gue udah beberapa kali coba itu pakai bottomless portafilter atau naked portafilter yang dari Almas ACM 5033B ini. Itu memang hasil ekstraksinya lebih pekat dia kalau untuk latte art ya. Makanya gue bilang nih, untuk dekoratif pattern kayak gini itu kontras banget ketimbang yang tadi pakai pressurize. Cuman kalau ditanya bisa atau enggak bang untuk basic, bikin latte art basic sampai dengan dekoratif, bisa temen-temen. Nah kalau rasanya gimana? Rasanya tergantung espresso kalian seduhannya kayak gimana. Nanti habis itu biji kopi yang dipakai apa. Terus juga nanti hasil frotting susunya itu mempengaruhi juga sedikit banyaknya rasa dari latte art kalian gitu loh. Nah inilah teman-teman kurang lebih yang bisa gue bikin. Mohon maaf ya kalau gambarnya masih kurang bagus dari mesin Almas ACM 5033B ini. Jadi pertanyaannya, bisa nggak bang mesin kayak gini buat bikin latte art di rumah? Bisa dong. Tuh udah gue buktiin ya. Nah tuh dia tuh. Oke, kita balik ke set awal sambil ngobrol-ngobrol teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya udah jadi juga teman-teman. Mohon maaf ya kalau visualnya kurang bagus tadi waktu seduh espressonya sama frotting susunya, video pouringnya. Mohon maaf teman-teman, space gue ini sebenarnya kecil banget. Mohon maaf teman-teman karena gue kameranya cuma punya satu. Terus ya kalian lihat sendiri kan, seduh espresso angle-nya harus beda. Gue pindahin kamera lagi. Habis itu frotting susu angle-nya harus beda supaya kalian bisa ngeliat. Gue pindahin lagi kameranya posisinya. Itu waktu video pouring untuk bikin art di atas latte kita,
latte yang tadi gue udah bikin, itu gue harus pindah lagi tuh kameranya, posisinya, supaya kalian bisa ngeliat dengan enak. Jadi waktu gue pouring juga harus pindahin kameranya gitu loh teman-teman. Jadi mohon maaf kalau visualnya kurang bagus, kurang baik gitu loh. Cuman ini gue usahakan semaksimal mungkin karena gue produksinya tetap masih sendiri teman-teman. Kalau mungkin di kemudian hari gue ada kamera tambahan, misalkan udah bisa beli kamera lagi, nanti gue akan still tuh akan dari berbagai angle tapi udah pakai kamera multicam gitu loh. Jadi udah pakai multicam teman-teman. Jadi mungkin kalian melihatnya lebih enak lagi. Gue juga nggak perlu pindah-pindah yang itu makan tenaga, makan waktu dan lain sebagainya teman-teman. Belum kalau pas ternyata gue pindahin space-nya tuh kecil, sempit, jadi gue nggak leluasa bikinnya, akhirnya gambar artnya kurang bagus, kurang maksimal. Jadi takutnya kan mengecewakan untuk kalian gitu loh. Katanya lo mau memaksimalkan bikin latte art ya, tapi kok hasilnya kayak gitu loh teman-teman. Jadi mohon maaf, itulah tadi yang bisa gue maksimalkan untuk hasil latte artnya. Ini gue akan coba beri kesimpulan ya dari beberapa hari terakhir gue udah cobain pakai mesinnya, terus juga sampai sekarang video ini dibuat gue coba pakai mesinnya lagi gitu loh. Yang pertama tentang seduh espressonya teman-teman. Ini gue ada sukanya ada enggaknya teman-teman ya. Gue sukanya adalah gampang banget untuk seduh espresso, gampang banget. Kurang sukanya adalah pompanya ketika gua seduh espresso, tarik airnya itu berisik banget dan getarannya cukup kenceng teman-teman. Jadi kalau gua taruh misalkan ada espresso atau susu, gua taruh di satu meja tempat yang sama, kalau mejanya nggak kokoh, nggak kuat kayak meja yang gua pakai nih, jadi itu getarannya lumayan kenceng sampai mejanya ikut getar gitu loh teman-teman. Itulah tuh sedikit banyaknya yang gua kurang suka. Dan yang gua suka ya itu tadi, seduhnya tuh gampang banget gitu loh. Kalian nggak perlu ribet-ribet, apalagi yang pakai pressurized portafilter. Tampingnya nggak perlu kenceng banget gitu loh. Terus juga grind size-nya nggak perlu pusing-pusing mikirin gitu loh. Yang gue suka dan nggak suka lagi adalah frotting susu teman-teman. Ini tekanannya itu kenceng banget, gampang kalau menurut gue ya gampang kalau kita mau bikin microfoam. Terus juga untuk bikin decorative pattern itu kan butuh teknik yang namanya dry foam ya teman-teman ya. Jadi itu nantilah pembahasannya di lain kesempatan lah. Jadi intinya adalah ini untuk frotting susu untuk bikin dekoratif pattern yang kayak yang tadi Pegasus sama Hummingbird itu lumayan enak kalau menurut gue untuk frotting susunya. Cuman yang gue nggak suka lagi-lagi, ini kan tekanannya kenceng nih, gue suka nih tekanannya kenceng. Cuman yang gue kurang suka adalah stimulannya pendek. Itu tricky banget tuh teman-teman. Bisa sih, tapi tricky ya. Tuasnya itu nggak bisa lebih fleksibel, dia hanya bisa di kiri ke kanan gesernya. Jadi udah pendek terus ke kiri ke kanan agak susah menyesuaikan. Cuman kalau kalian punya ini terus pakai setiap hari, gue yakin gampang dan bisa enak-enak aja gitu loh teman-teman. Nah, balik lagi, fungsinya mesin itu adalah mempermudah, mempercepat proses kerja kita. Jadi apapun mesinnya udah pasti dipermudah oleh mesin tersebut untuk kinerja kita, untuk pekerjaan kita gitu loh. Jadi mau mesin jelek, mau mesin bagus, murah, mahal, intinya adalah mempercepat proses kerja kita. Jadi kalau menurut gue sama-sama aja, nanti yang membedakan adalah fitur-fiturnya, rasanya sedikit banyak sih gitu loh. Ya teman-teman, overall itu yang mungkin gue bisa sampaikan ke kalian. Tadi gue juga udah sebutkan apa yang gue kurang suka sama apa yang gue suka dari mesin ini. Gue dari tadi belum singgung harganya. Untuk unit mesinnya ini sekitar 1.700.000. Harganya itu kalau nggak salah 1.750.000 teman-teman. Nanti semua linknya akan gue cantumkan di kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau lihat, mau cobain semua sama aksesorisnya itu tinggal klik aja link di bawah di deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, video yang gue bikin, terutama video ini, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya, subscribe juga supaya nggak ketinggalan info-info terupdate dari channel Coffee Story BND. Nah, kalau kalian terasa video ini bermanfaat atau mungkin ada yang lagi cari mesin espresso, mungkin kalian mau merekomendasikan video gue supaya dilihat banyak orang untuk jadi referensi mereka, silahkan di-share, free to share. Kalau ada pertanyaan terkait video ini atau yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau bisa DM Instagram gue di @coffeestorybnd. Silahkan follow juga teman-teman ya. Oke, mungkin sekian yang bisa gue sampaikan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.